Hai semua, perkenalkan nama saya Anita Ria Romalewang, NPM 12114201200017, kelas A, Program Studi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku, mahasiswa semester 5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fungsi sistem panca indera pada manusia. Yang pertama, indera penglihatan. Mata merupakan organ tubuh dengan fungsi indera penglihatan. Di dalam mata terdapat beberapa bagian mata sebagai proses penglihatan. Mata terdiri dari beberapa lapisan dan bagian yang memiliki fungsinya masing-masing. Bagian mata terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar mata dan bagian dalam mata. Yang pertama, bagian luar mata. Di bagian luar mata terdapat 4 bagian yang terdiri dari 1. Alis, yaitu rambut halus yang ada di atas mata, fungsinya untuk melindungi mata dari keringat. Yang kedua, kelopak mata atau palpebra yang terdiri dari kelopak atas dan kelopak bawah. Fungsinya untuk melindungi mata dari benda asing atau kotoran seperti debu dan asap. Yang ketiga yaitu bulu mata. Bulu mata itu rambut halus yang terletak di kelopak atas maupun bawah. Yang keempat, ada kelenjar air mata yang berfungsi untuk menghasilkan air mata. Air mata ini sebagai pelumas agar mata mudah bergerak dan tidak kering. Yang kedua, bagian dalam mata. Di bagian dalam mata terdapat banyak sekali bagian yang terdiri dari kornea. Kornea berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Cahaya tersebut diteruskan ke retina. Kornea memiliki beberapa sifat, yaitu tidak berwarna dan tidak memiliki pembuluh darah. Jika ada kerusakan kornea, akan menyebabkan kebutaan. Kornea dibasahi oleh air mata yang berasal dari kelenjar air mata. Kemudian ada juga iris. Iris yaitu jaringan yang kaya pembuluh darah. Iris terletak di belakang kornea dan memiliki pigmen. Hal inilah yang membuat mata setiap orang berbeda-beda. Iris mengatur dan mengendalikan jumlah cahaya yang masuk ke mata, dikendalikan oleh saraf otonom. Kemudian ada juga pupil, bagian mata berbentuk lubang kecil terletak di tengah iris, memiliki fungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata, sehingga mata bisa menyesuaikan kebutuhan besar atau kecilnya pupil ditentukan oleh iris. Jika cahaya yang didapat sedikit, maka pupil membesar. Jika cahaya banyak, pupil akan mengecil. Kemudian ada juga lensa, berada di tengah bola mata. Terdapat di belakang pupil dan iris, berfungsi untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata menuju retina. Lensa dapat menipis dan menebal sesuai dengan jarak mata dengan benda yang dilihat. Yang berikut ada juga vitreous humor, berbentuk seperti agar-agar terletak di belakang lensa, memiliki fungsi meneruskan cahaya yang sudah melewati lensa menuju retina. Kemudian ada juga retina, selaput yang terletak paling belakang pada mata, berfungsi untuk menangkap bayangan dan dibentuk oleh lensa mata, kemudian diubah menjadi sinyal saraf. Dan yang terakhir ada saraf mata, berfungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya yang telah diterima hingga ke otak. Kedua yaitu indera pendengaran. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan yang terakhir telinga bagian dalam. Ya, berikut perhatikan ilustrasi anatomi telinga berdasarkan ketiga bagiannya. Oke, lanjut. Telinga luar
atau outer ear. Struktur telinga ini terbentuk dari auricula atau daun telinga dan kanal pendengaran eksternal atau liang telinga. Auricula terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring. Ini berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Auricula berbentuk cekungan yang disebut konka dan bagian pinggirannya dinamakan helix. Adapun struktur daun telinganya terdiri dari helix, antihelix, fossa segitiga, fossa scapoid, scapha, tragus, antitragus, dan lobule. Liang telinga atau ear canal dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal. Ukurannya sekitar 4 cm dari telinga terluar ke membran timpani atau yang disebut sebagai gendang telinga. Lengkungan tersebut berguna untuk mencegah benda asing mencapai gendang telinga kita. Selain struktur tersebut, ada beberapa saraf sensorik di bagian telinga luar, seperti saraf aurikular, saraf oksipital, saraf trigeminal, facial, dan vagus. Saraf trigeminal, facial, dan vagus merupakan bagian dari saraf kranial yang langsung terhubung ke otak, sedangkan saraf aurikular adalah oksipital, komponen dari saraf tulang belakang. Bila ada masalah pada bagian telinga luar, gangguan telinga bisa terjadi. Seperti contohnya otitis eksterna atau yang juga disebut dengan swimmer's ear. Oke, kita lanjut pada telinga bagian tengah atau middle ear. Fungsi telinga bagian tengah adalah mengeringkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga dalam. Sebelum dikirimkan, menurut Keith Health, bagian ini mengubah gelombang suara menjadi getaran. Bagian telinga tengah memanjang dari batas telinga luar ke membran timpani. Pada bagian ini terdapat 3 tulang yang terhubung dan mengirimkan gelombang suara ke bagian dalam. Ketiga tulang ini disebut juga dengan ossicles dan yang terdiri dari malleus atau palu, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Selain 3 tulang tersebut, anatomi telinga terdiri dari 2 struktur utama, yaitu membran timpani dan saluran eustachius. Yang pertama, membran timpani. Membran timpani atau gendang telinga berbentuk seperti kerucut datar dan semi-transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Bagian ini menempel pada cincin tulang yang ada di liang telinga. Di bagian tengah kerucut atau titik cekungannya disebut dengan umbo. Sementara pada membran di sekeliling umbo ini terdiri dari 2 bagian yang berbeda yang disebut pars flaccida dan pars tensa. Ada 3 saraf sensorik pada membran timpani, yaitu yang pertama saraf auriculotemporal, saraf intermedius, dan cabang auricularis dari saraf vagus. Kemudian yang kedua yaitu saluran eustachius. Saluran ini adalah bagian telinga yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung atau nasofaring. Fungsinya untuk menyamankan tekanan di telinga tengah. Tekanan yang seimbang diperlukan untuk transfer gelombang suara yang tepat. Di sisi lain, beberapa kondisi medis bisa terjadi bila terdapat pada masalah telinga tengah. Berikut gangguan telinga yang mempengaruhi telinga tengah seperti otitis media, gendang telinga pecah, barotrauma, dan maringitis. Kita masuk pada telinga bagian dalam atau inner ear. Sesuai namanya, telinga bagian dalam berada di bagian terdalam dari anatomi telinga. Fungsinya
untuk membantu keseimbangan tubuh dan menjadi bagian dalam pendengaran. Di telinga dalam terdapat 3 bagian utama, yaitu koklea, saluran semisirkular, dan vestibular. Berikut masing-masing penjelasannya. Yang pertama, koklea. Koklea adalah bagian telinga dalam yang berbentuk seperti cangkang, siput dan berperan penting dalam proses pendengaran. Bagian ini mengubah getaran suara menjadi sinyal saraf dan menyalurkannya ke dalam otak melalui saraf koklea. Koklea dibagi menjadi 2 ruang oleh membran. Masing-masing ruang dalam koklea berisi penuh dengan cairan yang bergetar ketika suara masuk. Ini menyebabkan rambut-rambut kecil yang melapisi membran bergetar dan mengirimkan sinyal saraf ke otak. Yang kedua, saluran semisirkular. Saluran ini terdiri dari 3 saluran atau tabung kecil yang terhubung. Ini merupakan bagian telinga dalam yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Masing-masing saluran dalam semisirkular berisi cairan yang dilapisi dengan rambut-rambut kecil. Saat kepala bergerak, cairan ini mengalir dan menggerakkan rambut. Rambut ini mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf vestibular. Otak kemudian mengirimkan pesan ke otot-otot tubuh untuk membantu kita tetap seimbang. Kemudian yang ketiga ada vestibular. Vestibular merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Bersama saluran semisirkular, bagian ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh kita. Pada bagian telinga dalam, kondisi medis juga bisa muncul. Salah satunya adalah labirintis, yaitu ketika mengalami peradangan. Selain itu, gangguan pendengaran, sensori neural juga bisa terjadi ketika telinga bagian dalam, tepatnya koklea atau saraf koklea mengalami gangguan. Yang ketiga, indera penciuman. Hidung atau indera penciuman berfungsi untuk mendeteksi bau serta salah satu anggota dari sistem pernapasan. Selain 2 fungsi tersebut, hidung juga berfungsi sebagai pembersih saluran nafas dan membantu saat merasakan makanan atau minuman. Kita masuk pada struktur anatomi hidung. Yang pertama, lubang hidung. Udara masuk ke dalam rongga hidung melalui lubang hidung yang di dalamnya terdapat rambut-rambut halus. Rambut tersebut biasanya disebut dengan bulu hidung yang berfungsi sebagai penyaring udara. Kotoran yang terdapat di udara tertahan oleh bulu hidung sehingga hanya udara yang bersih yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Yang kedua, rongga hidung. Hidung memiliki 2 rongga yang dipisahkan oleh septum. Septum adalah dinding dari tulang rawan. Septum memisahkan rongga hidung hingga bagian awal tenggorokan. Struktur hidung ini terbentuk dari 4 dinding, yaitu dinding superior atau bagian atas, dinding interior atau bagian bawah, dinding medial atau bagian tengah, dan dinding lateral atau bagian samping. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan rambut halus atau silia. Selaput lendir yang ada di rongga hidung ini berfungsi sebagai pelindung terhadap kotoran dan bakteri. Selaput lendir akan menghasilkan ingus atau mukus untuk mencegah bakteri dan kotoran yang masih ada di udara. Udara yang masuk ke dalam rongga hidung nantinya akan diteruskan menuju tenggorokan. Udara yang ada di rongga hidung dijaga kelembapan, suhu, serta tekanannya. Yang ketiga, sinus hidung. Sinus hidung mengutip dari Stanford Children's Health merupakan rongga atau kantong udara yang terletak di dekat saluran hidung. Terdapat 4 jenis sinus hidung, yaitu 1. Sinus etmoid terletak di sekitar pangkal hidung yang sudah ada sejak lahir dan terus berkembang. Kemudian ada juga sinus maxillaris terletak di area pipi
Sama dengan etmoid, sinus maksilaris ada sejak lahir dan terus berkembang. Kemudian ada juga sinus frontal, terletak di dahi dan berkembang setelah umur 7 tahun. Dan yang terakhir ada sinus sphenoid, terletak di belakang hidung dan biasanya berkembang saat usia remaja. Yang keempat, saraf hidung atau saraf olfaktori. Saraf olfaktori merupakan salah satu dari 12 saraf kranial yang terhubung langsung dengan saraf pusat atau otak. Saraf hidung berfungsi sebagai reseptor utama di dalam indera penciuman yang berupa aroma yang terbawa di dalam udara. Aroma yang tercium nantinya akan diberikan pada otak berupa impuls. Saraf olfaktori berhubungan dengan rasa pada makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kemudian yang kelima, tulang rawan. Rongga hidung terlindungi oleh tulang rawan yang berbentuk luaran hidung. Tulang rawan tersebut kuat namun tetap elastis yang bernama hialin. Tulang rawan tersebut berbentuk transparan, kuat dan elastis. Meskipun kuat, jika terjadi benturan keras, hidung juga bisa rusak. Yang keempat, indera pengecap. Selama ini kita tahu bahwa lidah adalah indera pengecap. Organ dalam anatomi mulut ini berperan penting untuk membantu menyadari rasa apapun di dalam mulut. Namun, fungsi lidah sebagai bagian dari sistem pencernaan dan pernapasan tidak hanya itu saja. Meskipun anatomi lidah terlihat serupa, organ tubuh ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa bagian. Berikut ini penjelasan seputar anatomi dan fungsinya. Lidah adalah organ yang terdiri dari otot dan dilapisi oleh jaringan lembab berwarna merah muda, yaitu mukosa. Di permukaan lidah terdapat struktur seperti halus bernama papila. Papila inilah yang membuat lidah terasa sedikit kasar saat disentuh. Di atas papila terdapat ribuan sel pengecap serupa saraf yang saraf lidah dengan reseptor otak. Ukuran rata laki-laki adalah 8,5 cm, sedangkan lidah perempuan 7,9 cm. Catat ukuran lidah usia terpanjang mencapai 10,1 cm. Otot-otot di dalam sekitar lidah berfungsi untuk mengontrol gerakannya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai anatomi atau bagian-bagian lidah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ujung lidah dan tepi lidah. Bagian ini meliputi lidah bagian paling depan, dekat dengan bagian belakang gigi, seri, serta tepi kanan dan kiri. Dalam anatomi lidah, bagian ini bisa bergerak bebas ke area depan, belakang, kanan, serta kiri mulut. Tak hanya itu, ujung dan tepi adalah bagian lidah yang peka terhadap rasa dari makanan atau minuman yang masuk. Yang kedua, ada pangkal lidah. Pangkal lidah berada di bagian belakang dan menempel pada dasar rongga mulut. Untuk itu, kita tidak bisa melihat struktur lidah ini dari luar mulut. Pada bagian ini, ada cukup banyak sel sensorik yang mempengaruhi fungsi lidah. Ini bisa membuat lidah merasakan dan menyentuh sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Kemudian yang ketiga ada dasar lidah. Bagian ini disebut juga akar lidah karena lokasinya berada di sisi bawah. Maka dari itu, kita tidak bisa melihat bagian anatomi ini dari luar. Tak di belakang, anatomi lidah ini terletak yang dekat dengan tenggorok. Berbeda dari bagian lainnya, dasar lidah dan inilah
dan rahang. Seperti yang sudah kita ketahui, lidah mempunyai peranan besar dalam proses pencernaan manusia karena berfungsi dalam menelan, mengunyah, dan juga perasa. Namun, ada pula fungsi dari bagian anatomi lidah lainnya yang bermanfaat dalam kehidupan kita, seperti yang pertama, mengecap rasa. Permukaan lidah terdiri dari begitu banyak sel pengecap dan ujung saraf yang memungkinkan kita mengenali berbagai rasa seperti rasa manis, asin, asam, pahit, dan juga ada rasa gurih. Yang kedua, untuk makan dan minum. Lidah adalah organ yang lentur dan bisa digerakkan ke berbagai arah. Hal ini membuatnya berguna saat kita sedang makan dan minum. Sebagai contoh, membantu mengisap, mengubah makanan padat menjadi lembut agar lebih mudah ditelan dan mulai proses menelan sebelum masuk ke kerongkongan. Yang ketiga, membantu proses mengisap. Pada bayi, lidah berperan sangat penting dalam proses menyusui. Organ ini bekerja layaknya mesin pompa yang menekan puting untuk mengeluarkan susu. Tekanan yang dihasilkan lidah ini yang akan merangsang air susu keluar dari payudara. Kemudian yang keempat, membantu proses mengunyah. Saat kita mengunyah makanan, lidah bersama dengan pipi bagian dalam akan bekerja sama menggerakkan makanan ke permukaan gigi. Lalu anatomi lidah akan berfungsi menekan makanan yang sudah dikunyah ke langit-langit mulut sehingga siap untuk proses menelan. Pergerakan lidah di dalam rongga mulut saat mengunyah juga merangsang keluarnya air liur sehingga makanan lebih mudah ditelan. Dan yang kelima, bagian dari sistem pertahanan tubuh. Ujung lidah merupakan bagian yang paling sensitif terhadap sentuhan. Sensitivitas inilah yang membuat lidah bisa melindungi tubuh dari berbagai gangguan. Contohnya saat ada kerikil kecil atau duri ikan yang tidak sengaja masuk ke rongga mulut, kita bisa merasa terganggu. Ini karena fungsi bagian lidah yang sangat sensitif terhadap sentuhan. Dan yang keenam, membantu berbicara. Untuk bisa menghasilkan suara, lidah, bibir, dan gigi perlu bekerja sama dengan baik. Dalam proses bicara, lidah adalah salah satu organ terpenting. Bahkan, organ ini bisa membantu menghasilkan lebih dari 90 kata per menit dengan lebih dari 20 gerakan berbeda. Lidah juga merupakan organ utama dalam pengucapan huruf T, D, L, dan R. Berikut yang kelima, indera peraba atau kulit. Kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan epidermis dan dermis. Di bawah lapisan dermis terdapat hipodermis atau jaringan lemak subkutan. Epidermis merupakan bagian terluar kulit manusia. Sementara itu, dermis merupakan tempat melekatnya pembuluh darah, saraf, dan folikel rambut. Dermis merupakan tempat dibentuknya protein yang kita sebut sebagai kolagen. Selanjutnya, hipodermis merupakan lapisan kulit lemak atau jaringan ikat yang merupakan rumah dari kelenjar keringat dan lemak serta sel-sel kolagen. Fungsi lapisan epidermis kulit. Khusus lapisan epidermis, terdapat 3 sel utama yang terkandung di dalamnya. 3 sel tersebut yaitu keratinosit atau sel kulit, melanosit atau sel pigmen, dan Langerhans atau sel imun. Keratinosit berperan untuk memproduksi keratin sebagai protein yang memberi kekuatan dan fleksibilitas. Melanosit seringkali dibahas karena berfungsi untuk memberi warna kulit manusia. Fenomena kulit seseorang yang berwarna putih pucat adalah akibat dari kekurangan melanin atau pigmen coklat. Sedangkan sel Langhar memiliki peran sebagai sistem imun tubuh. Setelah memahami fungsi tiap lapisan kulit, selanjutnya terdapat fungsi umum dari kulit manusia yang tidak dilewatkan.
berikut adalah 7 fungsi kulit manusia. Yang pertama, sebagai indera peraba. Fungsi kulit yang pertama adalah sebagai indera peraba. Jumlah indera yang dimiliki manusia secara umum ada 5. Salah satunya yaitu indera peraba. Yang dimaksud kulit sebagai indera peraba adalah kemampuan kulit untuk mengenal rasa panas, dingin, halus, kasar, dan rasa lainnya. Saat kulit seseorang menyentuh sesuatu, entah itu benda hidup maupun benda mati, kulit akan mengirim laporannya ke otak untuk diproses. Hal ini terjadi karena kulit memiliki saraf yang berfungsi sebagai perantara ketika memperoleh rangsangan. Yang kedua, sebagai pelindung tubuh. Selain indera peraba, fungsi kulit selanjutnya adalah sebagai pelindung tubuh utama. Kulit manusia yang menjadi pembatas organ tubuh dengan dunia luar berperan untuk melindungi dari dampak dan tekanan mekanis, variasi suhu, mikroorganisme, radiasi, dan bahan kimia. Kemudian fungsi yang ketiga sebagai organ regulasi. Fungsi kulit yang ini adalah mengatur beberapa aspek fisiologi seperti mengatur suhu tubuh melalui keringat dan rambut kulit. Selain itu mengatur perubahan sirkulasi di sekelilingnya serta keseimbangan cairan tubuh melalui keringat. Fungsi yang keempat sebagai alat ekskresi. Permukaan kulit manusia ditumbuhi rambut-rambut halus. Selain itu terdapat pula kelenjar kulit yang berperan untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Misalnya adalah sisa metabolisme tubuh berupa NaCl, urea, asam urat, dan anomia. Fungsi kulit sebagai alat ekskresi kemudian menjelaskan bahwa kulit mengeluarkan 1 liter keringat per harinya. Keringat tersebut dikeluarkan melalui rongga kecil atau pori-pori pada permukaan kulit. Fungsi yang kelima sebagai sintesis vitamin D. Tak hanya mengatur suhu tubuh dan melindungi tubuh dari zat yang tidak bermanfaat, kulit juga berfungsi sebagai sintesis vitamin D, yakni melalui bantuan paparan sinar matahari. Sinar matahari dapat menghasilkan ultraviolet B. Ultraviolet B tersebut kemudian diserap oleh kulit yang mengandung kolesterol. Lalu kolesterol yang mengandung provitamin D diubah menjadi vitamin D dengan bantuan sinar ultraviolet B. Kulit mengaktifkan prekursor 7-dihidroksi kolesterol. Selanjutnya, prekursor tersebut dimodifikasi enzim di hati dan ginjal untuk membentuk kalsitriol atau vitamin D aktif. Vitamin D sendiri bermanfaat untuk pertumbuhan tulang. Fungsi yang keenam sebagai sistem kekebalan tubuh. Kulit memiliki mekanisme kekebalan tubuh bawaan yang membantu melindungi tubuh dari patogen, yaitu bakteri dan virus yang membawa penyakit. Lapisan tertinggi epidermis yang disebut dengan lapisan korneal adalah lapisan unik yang terdiri dari keratinosit mati yang memberikan penghalang fisik pada kulit. Dan fungsi yang ketujuh, fungsi yang terakhir sebagai penggerak otot. Fungsi kulit yang ketujuh sebagai penggerak otot, adanya kulit memungkinkan gerakan otot menjadi lentur sehingga tubuh bisa bergerak dengan leluasa. Hal ini karena kulit sangat elastis, bahkan sel kulit dapat berkembang seiring perkembangan tubuh. Demikian video singkat yang telah saya paparkan mengenai materi tentang anatomi dan fungsi sistem panca indera pada manusia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.